Pada masa ketika bumi masih terasa baru, manusia hidup sangat sederhana. Mereka belum mengenal ambisi besar, belum mengenal rasa memiliki yang berlebihan, dan belum memahami apa itu perselisihan. Mereka hidup dari tanah yang subur, air yang jernih, dan udara yang bersih. Pada masa itu, setiap hari terasa seperti awal yang benar-benar baru, seolah dunia menunggu untuk diisi cerita pertama. Di tengah kehidupan yang tenang itu, sebuah keajaiban sekaligus misteri terjadi. Seorang perempuan dari kelompok manusia awal melahirkan seorang anak yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bayi itu tidak menangis, hanya membuka mata perlahan, seolah sedang menilai dunia yang baru disinggahinya. Ia diberi nama Unuk. Ketika ibu dan ayahnya melihat lebih jelas, mereka terdiam lama. Bayi itu memiliki dua kepala yang menyatu di bagian tengkuk. Masing-masing kepala memiliki wajah berbeda, dan keduanya tampak hidup dengan kesadaran masing-masing. Tubuhnya hanya satu. Demikian juga sepasang kakinya. Tidak ada manusia lain yang lahir seperti itu. Kabar kelahiran Unuk menyebar cepat. Para tetua berkumpul di dekat keluarga itu untuk memastikan keadaan. Mereka tidak menemukan tanda bahaya, tetapi mereka juga tidak bisa mengabaikan keganjilan tersebut. Kedua kepala Unuk bergerak mandiri, seperti dua pribadi yang dipaksa tinggal dalam satu tubuh sejak lahir. Minggu-minggu pertama memperlihatkan sifat berbeda dari kedua wajah itu. Wajah pertama, yang oleh ayahnya diberi nama Nur, selalu tampak tenang. Matanya lembut, gerakannya perlahan, dan ia tidak pernah menunjukkan amarah. Ketika ayahnya berbicara tentang kehidupan dan alam, Nur memperhatikannya seakan memahami setiap kata. Sementara itu, wajah satunya diberi nama Zulma. Matanya lebih tajam, gerakannya cepat, dan seringkali terlihat seperti menahan sesuatu di dalam dirinya. Tidak sepenuhnya amarah, tetapi semacam dorongan kuat untuk tahu lebih banyak tentang hal-hal yang tidak disentuh manusia lain. Zulma tampak tertarik pada apapun yang dianggap tidak biasa. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan merasakan campuran antara kagum dan takut. Mereka belum pernah menghadapi makhluk seperti Unuk. Beberapa orang menganggapnya pertanda buruk, sementara lainnya melihatnya sebagai karunia. Namun para tetua memilih bersikap hati-hati. Bagi mereka, dunia masih muda, dan segala kemungkinan bisa terjadi. Tidak ada alasan langsung untuk menolak kehadiran Unuk. Tetapi mereka juga mengerti bahwa makhluk seperti itu mungkin membawa perubahan besar. Unuk tumbuh lebih cepat dibanding anak-anak lain. Dalam beberapa bulan saja, ia sudah bisa berdiri dengan kedua kakinya. Ketika berjalan, keseimbangannya tampak unik karena dua kepala itu tidak selalu sepakat mengarah ke tujuan yang sama. Terkadang Nur melihat ke sisi kiri untuk memperhatikan bunga atau serangga kecil, sementara Zulmah menghadap kanan, menatap gelapnya hutan yang belum pernah dijelajahi. Kedua orang tua Unuk melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Mereka mencintainya tanpa membedakan dua wajah itu. Meskipun mereka sendiri sering bingung harus mengikuti keinginan yang mana. Mereka belajar bahwa Unuk adalah satu tubuh dengan dua kehendak. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan mereka perlu menerima hal itu sebagai bagian dari takdir. Ketika Unuk mencapai usia kanak-kanak, para tetua akhirnya membuat keputusan penting. Mereka memutuskan bahwa Unuk tidak boleh disembunyikan atau dijauhkan dari kelompok. Ia harus tumbuh di tengah manusia lain. Meski berbeda, dunia ini terlalu muda untuk dipenuhi ketakutan. Dan ketakutan seringkali lahir dari sesuatu yang tidak dikenali. Dengan membiarkan Unuk berjalan bersama mereka, para tetua berharap semua orang dapat belajar menerima perbedaan. Namun keputusan itu tidak menghapus kekhawatiran. Semua orang merasakan bahwa kehadiran Unuk bukan sekadar kelainan fisik. Ada makna besar yang belum terungkap. Dua wajah dengan dua sifat bertolak belakang dalam satu tubuh hanyalah permulaan. Mereka merasakan, tanpa bisa menjelaskan, bahwa Unuk membawa sesuatu
yang akan mengubah arah perjalanan manusia. Dan perubahan itu, cepat atau lambat, pasti datang. Seiring waktu, perkembangan Unuk semakin terlihat jelas. Tubuhnya tetap satu. Tetapi kedua wajah itu tumbuh seperti dua pribadi yang hidup berdampingan. Orang tuanya pernah berharap perbedaan itu mereda ketika Unuk dewasa. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Semakin besar tubuhnya, semakin kuat pula perbedaan antara Nur dan Zulmah. Unuk dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Banyak hal yang ia pahami tanpa perlu diajarkan. Seolah akal dan ingatannya lebih tajam dari manusia lain. Namun kecerdasannya tidak berjalan lurus. Nur menyerap pengetahuan tentang hal-hal yang bersih dan terang, sementara Zulmah tertarik pada hal-hal yang tidak pernah disentuh manusia awal. Sejak kecil, Nur sering menoleh ke langit ketika matahari terbit. Ia merasa ada panggilan halus setiap kali cahaya pagi menyentuh wajahnya. Ayahnya pernah memegang kepala Nur dan melihat matanya memantulkan warna terang yang tidak biasa. Nur mengatakan, ia mendengar bisikan lembut yang menenangkannya. Bisikan itu tidak memiliki rupa, hanya memenuhi hatinya dengan rasa damai. Zulmah merasakan hal yang sangat berbeda. Setiap kali malam turun, ia menatap ke dalam gelap, seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik bayangan pohon. Ia dapat mendengar suara samar yang tidak dikenali manusia lain. Suara itu tidak kasar, tetapi memberi dorongan kuat untuk mengikuti arah yang tidak pernah dipilih siapapun. Zulmah tidak takut. Jika ada yang mengusik pikirannya, itu bukan ketakutan, melainkan rasa ingin tahu yang tumbuh tanpa batas. Kedua keinginan itu menghuni tubuh yang sama. Dan semakin kuat perbedaan keduanya, semakin berat hidup Unuk. Ada hari-hari ketika Nur mengajak tubuh mereka berjalan ke padang rumput, menikmati hembusan angin yang hangat. Namun baru beberapa langkah, Zulmah menarik tubuh itu ke arah hutan. Terkadang tubuh Unuk berhenti begitu saja, tidak bergerak, karena kedua kepala memerintahkan arah yang bertolak belakang. Orang-orang yang kebetulan melihat kejadian itu sering bingung dan takut. Mereka tidak tahu apakah Unuk sedang kesakitan atau hanya sedang mendengar suara yang tidak mereka mengerti. Unuk mulai menyadari sesuatu yang tidak disadari saat kecil. Satu tubuh tidak cukup untuk menampung dua jiwa yang bertolak belakang. Hal itu seperti hidup dalam pertarungan yang tidak pernah berhenti. Nur ingin berjalan ke arah yang terang, sedangkan Zulmah menunggu waktu untuk memutuskan diri dari aturan dan larangan yang mengikat manusia lain. Konflik itu tidak hanya membuat tubuh Unuk tersiksa, tetapi juga memengaruhi hubungannya dengan orang lain. Ketika masih kecil, banyak yang datang menemaninya. Namun semakin besar, semakin sedikit orang yang mau dekat. Ada yang takut melihat dua wajah yang berbeda. Ada yang khawatir Zulmah menatap mereka dengan cara yang tidak biasa. Ada pula yang merasa bahwa keberadaan Unuk membawa suasana yang sulit dijelaskan. Perlahan-lahan, manusia awal mulai menjaga jarak. Mereka tidak mengusir Unuk, tetapi mereka berhenti mengajak berbicara atau bermain. Unuk sering berdiri sendirian di tepi pemukiman, memperhatikan kelompok lain yang berkumpul di sekitar api unggun. Setiap kali melihat punggung yang menjauh, Nur merasa sedih dan terluka. Wajahnya merunduk, suaranya melemah, dan ia sering menangis tanpa suara. Namun, kesedihan Nur selalu berbalik menjadi kemarahan Zulmah. Zulmah membenci cara orang-orang menjauh, seperti melihat sesuatu yang keliru. Ia merasa penghinaan itu harus dibalas. Karena itu, setiap tindakan penolakan membuat keinginan Zulmah untuk menjelajahi kekuatan rahasia semakin kuat. Ayah dan ibu Unuk menyadari perubahan itu, tetapi mereka tidak mampu menghentikannya. Mereka hanya bisa berharap tubuh satu itu cukup kuat menahan dua kehendak yang tidak pernah berhenti berdorong. Pada saat manusia awal semakin menjauh, Unuk mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Apakah ia diciptakan untuk membawa cahaya
atau justru membuka jalan bagi sesuatu yang gelap, atau mungkin ia tidak diciptakan untuk memilih salah satu, melainkan hanya untuk menjalani hidup dengan dua jiwa yang terus bertarung. Hari-hari yang awalnya tenang perlahan berubah ketika gelap malam mulai menarik perhatian Zulmah lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap kali cahaya matahari hilang di balik pepohonan, Zulmah seperti bangkit dan mengambil alih tubuh Unuk. Nur mencoba menahan kendali, tetapi kekuatannya melemah sedikit demi sedikit. Pada suatu malam, ketika Unuk berdiri sendirian di dekat batas hutan, angin tiba-tiba berhenti. Suasana sunyi, seakan bumi menahan napas. Dari balik pepohonan, muncul bayangan berbentuk manusia. Tidak ada wajah, tidak ada suara yang jelas, tetapi sosok itu tampak hidup dan memancarkan rasa dingin yang menusuk. Zulmah tidak mundur. Ia justru melangkah maju. Sosok bayangan itu bergerak seperti asap yang mengambil wujud sendiri. Tanpa berbicara, ia menyampaikan pesan langsung ke dalam pikiran Zulmah. Pesan itu bukan kata-kata, tetapi rangkaian dorongan yang membuat hati Zulmah bergetar. Ajakan untuk melihat apa yang tidak boleh dilihat dan mempelajari apa yang tidak pernah diajarkan manusia. Dalam beberapa malam berikutnya, Zulmah terus kembali ke hutan. Setiap pertemuan membuatnya memahami sesuatu yang tidak seharusnya disentuh makhluk bumi. Bayangan itu mengajarinya cara menarik kekuatan dari gelap, cara mengubah benda kecil menjadi alat kendali, dan cara memaksa alam tunduk pada kehendak diri. Unuk mulai melakukan gerakan-gerakan aneh di atas tanah. Tanah yang sebelumnya tenang bergetar setiap kali ritual itu selesai. Nur menyadari apa yang terjadi dan mencoba melawan. Ia berteriak di dalam tubuh mereka, memohon agar Zulmah berhenti. Namun setiap kali Nur berusaha mengambil kendali, Zulmah menekan balik dengan kekuatan yang terus bertambah. Cahaya yang biasanya menguat dalam diri Nur mulai pucat. Ia seperti kehilangan tempat untuk berdiri. Pada suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, terjadi peristiwa yang membuat dunia manusia awal terguncang. Zulmah mengikuti ajakan makhluk bayangan untuk melampaui batas yang selama ini dijaga oleh para tetua. Ia melakukan sebuah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kesucian hidup. Bukan sesuatu yang dijelaskan dengan kasar, tetapi sebuah perbuatan yang secara moral merusak tatanan manusia awal. Perbuatan itu menodai batas antara hubungan suci dan nafsu gelap. Sejak malam itu, Unuk tidak lagi sama. Nur tampak semakin kehilangan kekuatan. Wajahnya sering terlihat muram, sementara Zulmah terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap langkah yang dilakukan Unuk membawa pengaruh pada alam sekitar. Angin mulai bertiup dengan cara yang tidak biasa. Kadang terlalu kencang, kadang tidak bergerak sama sekali. Burung-burung di pepohonan berterbangan tanpa arah, seolah merasakan bahaya. Hewan-hewan yang biasanya mendekati perkampungan kini menjauh. Air sungai menjadi keruh, dan tanah tempat para tetua berdoa terasa dingin. Manusia awal mulai merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka melihat Unuk berjalan melewati pemukiman dengan tatapan Zulmah yang semakin tajam, dan banyak yang menunduk atau menghindar tanpa berani berbicara. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasakan sesuatu dalam diri Unuk telah berubah menjadi ancaman. Beberapa tetua mencoba mengikuti jejak Unuk di hutan, tetapi mereka menemukan bekas tanah yang tergores seperti simbol aneh. Tidak ada yang tahu artinya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa situasi tidak lagi seperti dulu. Sementara itu, Zulmah semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Kekuatan gelap yang dia dapatkan membuatnya merasa unggul dari manusia lain. Ia mulai percaya bahwa tubuh Unuk tidak diciptakan untuk mengikuti aturan, melainkan untuk membuka jalan baru yang tidak pernah dilewati manusia awal. Unuk menjadi makhluk pertama yang menerima ajaran gelap itu. Dan tanpa ia sadari, setiap tindakan yang ia lakukan membuka celah kecil di alam.
celah yang memberi ruang bagi hal-hal gelap untuk ikut masuk. Perubahan itu belum terlihat sepenuhnya, tetapi pertanda sudah ada. Dunia mulai menunjukkan reaksi. Seolah-olah bumi menyadari bahwa sesuatu yang berbahaya baru saja terbangun. Dan semua berawal dari bisikan bayangan yang diterima Zulmah. Perubahan yang terjadi setelah Zulmah mempelajari ajaran gelap tidak lagi tersembunyi. Kekuatan yang muncul dari ritual-ritual Unuk mulai mengganggu keseimbangan bumi. Apa yang awalnya hanya angin aneh dan hewan yang gelisah, perlahan berkembang menjadi gangguan besar yang dirasakan seluruh manusia awal. Tanah yang biasanya subur mulai kehilangan kekuatannya. Daun-daun berguguran meski bukan musimnya. Beberapa tanaman berhenti tumbuh, dan sebagian lainnya membusuk sebelum dipanen. Sungai yang biasanya bening berubah menjadi keruh. Hewan buruan menghilang tanpa jejak. Anak-anak manusia awal mulai jatuh sakit dengan gejala yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Lemah, pucat, dan kehilangan tenaga, seolah tubuh mereka disedot sesuatu yang tidak kasat mata. Para tetua mencoba mencari penyebabnya. Mereka bermalam di sekitar tempat-tempat suci, berharap mendapat petunjuk dari alam. Namun bukannya jawaban, mereka justru merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Kehadiran gelap terasa pekat, seakan mengikuti dari kejauhan. Setelah melakukan pengamatan berhari-hari, para tetua finally menemukan pola. Setiap kali Unuk muncul di suatu tempat, gangguan alam semakin kuat di wilayah itu. Mereka mengaitkan goresan-goresan simbol aneh di tanah dengan ritual yang dilakukan Unuk. Beberapa tetua mencoba menghapus tanda-tanda itu, namun tanah justru pecah di bawah kaki mereka. Akhirnya, keputusan besar harus diambil. Para pemimpin dan tetua manusia awal berkumpul di tengah pemukiman. Mereka duduk dalam lingkaran besar, membicarakan ancaman yang kini menghantui semua orang. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa bencana ini bukan kejadian alami. Sesuatu telah merusak kesucian bumi, dan semua tanda mengarah pada satu sosok, Unuk. Meski keputusan itu berat, mereka sepakat untuk menghentikan Unuk sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Mereka tidak tahu apakah Unuk masih bisa diselamatkan atau tidak. Yang mereka tahu hanya satu: dunia sedang menuju kehancuran, dan manusia tidak bisa tinggal diam. Pada pagi berikutnya, sekelompok manusia awal mendekati tempat tinggal Unuk. Mereka membawa tongkat, batu, dan keberanian yang dipaksa keluar oleh rasa takut. Ketika Unuk keluar dari rumahnya, para tetua berdiri paling depan. "Unuk," ujar salah satu tetua dengan suara bergetar. "Apapun yang kau lakukan, hentikan. Dunia kita retak karena tindakanmu." Nur mengangkat wajahnya dengan sedih. Ia tampak lemah, seolah sudah lama berjuang tanpa hasil. "Aku tidak ingin ini terjadi," kata Nur pelan. "Aku sudah mencoba menghentikannya." Namun sebelum ia selesai bicara, Zulmah mengambil alih. Wajahnya berubah tajam. "Kalian tidak mengerti," kata Zulmah dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Kekuatan ini bukan ancaman, ini adalah jalan baru." Para manusia awal mundur satu langkah, merasakan hawa dingin keluar dari tubuh Unuk. Konfrontasi yang selama ini mereka hindari, akhirnya terjadi. Salah satu pemimpin melangkah maju, berusaha tegar. "Kau telah membawa penyakit dan kerusakan," katanya. "Kami tidak bisa membiarkanmu terus melakukan ini." Zulmah tertawa pelan. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul dari tanah dan melesat di sekitar mereka. Angin berubah menjadi pusaran kecil. Tanah bergetar. Para manusia awal terkejut dan berusaha bertahan. Sementara Nur hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan sisi lain dari dirinya. Pertempuran terjadi, meski lebih tepat disebut kekacauan. Batu-batu berterbangan. Angin memukul tubuh manusia, dan bayangan-bayangan kecil menggores kulit mereka. Mereka tidak pernah menghadapi kekuatan seperti itu sebelumnya. Meski mereka berusaha melawan, kekuatan Zulmah terlalu kuat.
Namun kekuatan itu juga membuat tubuh Unuk tidak stabil. Nur berteriak dari dalam diri, memohon untuk berhenti. Benturan antara cahaya Nur dan gelap Zulmah membuat gerakan Unuk tersendat. Dalam kekacauan itu, manusia awal berhasil mendesak Unuk menjauh dari pemukiman. Tak mampu mempertahankan tubuh yang terus diguncang konflik batin, Unuk akhirnya kabur ke arah padang tandus. Tanah retak di setiap jejak langkahnya. Angin mengikuti seperti membawa pesan kelam. Di belakangnya, manusia awal berdiri dalam kehancuran dan ketakutan. Mereka tahu satu hal. Selama Unuk masih berkeliaran, bumi tidak akan kembali seperti semula. Padang tandus itu terasa tak berujung. Tidak ada pepohonan. Hanya tanah retak dan angin panas yang berhembus tanpa arah. Di tempat sunyi inilah, Unuk berhenti setelah berlari jauh dari pemukiman. Tubuhnya lelah, tetapi konflik di dalam dirinya jauh lebih menyakitkan daripada perjalanan apapun. Nur menangis sejak mereka meninggalkan manusia awal. Ia merasa bersalah atas semua yang terjadi. Setiap langkah yang diambil tubuh mereka membawa rasa sakit yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Zulmah berdiri tegak dalam kepalanya, penuh ambisi dan kemarahan. Semua ini adalah permulaan, kata Zulmah dengan suara dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kekuatan ini adalah milikku. Nur mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar. Kita tidak boleh melanjutkan ini. Kita sudah membawa kerusakan. Kita harus kembali. Kita harus menghentikannya. Zulmah mengabaikan. Tubuh Unuk bergerak dengan kasar, seperti seseorang yang baru belajar mengendalikan anggota badannya sendiri. Setiap kali Nur berusaha menghentikan langkah, Zulmah mendorong lebih keras. Tubuh itu terombang-ambing, bergerak tanpa keseimbangan, dan akhirnya jatuh berlutut di tengah padang kering. Di saat itu, sesuatu berubah. Pandangan Unuk gelap, lalu terang, lalu gelap lagi. Dunia fisik memudar, digantikan sebuah ruang lain, sebuah medan yang tidak dimiliki tanah maupun langit. Medan itu terbentuk dari cahaya dan bayangan yang saling bertabrakan. Tidak ada arah, tidak ada batas. Hanya dua kekuatan yang berhadapan dalam ruang abstrak itu. Nur dan Zulmah. Nur berdiri dengan cahaya lembut yang menyerupai api kecil. Tidak menyilaukan, tetapi hangat. Ia tampak lemah, namun masih berdiri. Zulmah muncul dalam bayangan hitam yang bergerak tanpa bentuk tetap. Matanya memancarkan ambisi yang tak pernah padam. Di sini, kata Zulmah, tidak ada yang melindungimu. Aku adalah masa depan tubuh ini. Bukan begitu, jawab Nur. Kita seharusnya kembali pada cahaya. Kita harus memohon ampun. Dunia tidak dibuat untuk dipimpin oleh bayangan. Zulmah tertawa, dan tanah tak berbentuk di bawahnya bergetar. Kau terus bicara tentang cahaya, tetapi kau tidak pernah berani bertindak. Kau hanya menahan kekuatan kita. Kitalah makhluk pertama yang mampu memegang kekuatan ini. Nur memejamkan mata dan menguatkan diri. Kekuatan tanpa arah hanya membawa kehancuran. Pertempuran pun dimulai. Zulmah meluncurkan bayangan yang berubah menjadi bentuk tajam, menyerang ke arah Nur. Cahaya kecil di tubuh Nur berusaha bertahan, namun setiap benturan membuatnya melemah. Tubuh Unuk di dunia fisik mulai gemetar keras. Retakan kecil muncul di kulitnya, seolah tubuh itu tidak mampu menahan konflik batin yang begitu besar. Zulmah semakin agresif. Ia menekan cahaya Nur dari segala arah. Menghilanglah, ujar Zulmah. Biarkan aku menjadi penguasa kegelapan pertama. Dunia ini membutuhkan kekuatan, bukan kelembutanmu. Nur terjatuh. Cahaya di tubuhnya mengecil, seperti hendak padam. Tubuh Unuk di dunia nyata menggeliat, membentur tanah. Dua kepala itu menengadah ke langit. Masing-masing menampilkan emosi berbeda, satu penuh kemarahan, satu penuh kesedihan. Melihat cahaya Nur hampir padam, Zulmah merasa kemenangan sudah di tangan. Namun tepat sebelum Nur hilang, ia membuka mata dan berkata dengan suara yang tidak pernah terdengar sekuat itu. Kita tidak lahir untuk menghancurkan.
kata Nur tegas. Setiap makhluk diciptakan bukan untuk binasa. Kita diciptakan untuk menemukan jalan kembali pada sumber cahaya. Kalimat itu menghentikan Zulmah untuk sesaat. Tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk memberi Nur ruang mengumpulkan sisa kekuatannya. Cahaya di tubuhnya perlahan membesar. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang meneguhkan keberadaannya. Zulmah mencoba menyerang lagi. Namun cahaya Nur kini membentuk batas yang menahan bayangan itu. Perang batin berubah menjadi dorongan emosional yang kuat. Tubuh Unuk bergetar makin keras. Kulitnya retak seperti tanah kering yang sedang pecah. Pertempuran itu belum selesai. Namun arah kekuatan sudah bergeser. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nur kembali berdiri tegak dalam medan jiwa itu. Perang antara dua wajah belum menemukan akhir, tetapi cahaya kecil itu membuktikan satu hal. Kegelapan tidak selalu menang dengan mudah. Dan tubuh Unuk, meski hampir terbelah, masih bertahan untuk menyaksikan kelanjutan pertarungan itu. Pertempuran batin antara Nur dan Zulmah berlangsung semakin sengit. Cahaya dan bayangan saling mendorong, saling menelan, dan saling berebut kendali. Tubuh Unuk di dunia fisik gemetar hebat. Retakan pada kulitnya semakin membesar, membuat wujudnya tampak seperti patung tanah yang hampir pecah. Namun di tengah kekacauan itu, Nur menemukan kembali keberanian yang sempat hilang. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir dengan kegelapan, katanya kepada Zulmah. Kita membawa bencana, tetapi kita juga bisa menutupnya dengan kebaikan. Zulmah menatapnya dengan mata yang dipenuhi amarah. Kebaikan tidak mengubah apapun. Dunia mendengar kekuatan, bukan maaf. Nur tidak menyangkal, tetapi ia berdiri tegak. Cahaya di tubuhnya semakin kuat. Kekuatan tanpa arah hanya mengulang kesalahan yang sama. Jika kita ingin berubah, seseorang harus memulai. Zulmah melancarkan serangan terakhir, lebih besar daripada sebelumnya. Gelombang bayangan menyerbu Nur dengan kecepatan seperti badai. Namun kali ini, Nur tidak mundur. Cahaya yang ia bangun dari penyesalan, harapan, dan keberanian meluap begitu besar hingga membuat ruang batin itu bergetar. Terlambat bagi kita untuk kembali, seru Zulmah. Tidak, jawab Nur. Kembali tidak pernah terlambat. Cahaya itu pecah seperti kilatan, besar, dan menelan seluruh medan jiwa. Bayangan Zulmah berusaha mempertahankan bentuknya. Tetapi, dari detik ke detik semakin pudar. Ia tidak hilang dengan teriakan, melainkan dengan keheningan, seolah kegelapan itu akhirnya menerima bahwa perjalanannya sudah selesai. Ketika cahaya mereda, Nur berdiri sendirian. Zulmah tidak lagi mengendalikan tubuh itu. Tidak ada lagi suara yang menuntun ke arah kehancuran. Hanya keheningan yang lembut. Seakan dunia memberi kesempatan baru. Tubuh Unuk di dunia fisik roboh perlahan, bukan karena mati, tetapi karena perubahan besar sedang berlangsung. Retakan pada kulitnya mulai bersinar. Dari setiap celah keluar hembusan cahaya halus yang melayang seperti debu hangat. Sementara itu, sisa bayangan Zulmah juga keluar. Namun tidak lagi tampak mengancam. Ia hanya berupa garis tipis yang bergerak mengikuti cahaya, seperti mengakui tempatnya yang baru. Para manusia awal yang mengikuti jejak Unuk tiba di padang tandus itu. Mereka datang dengan rasa takut dan penyesalan. Mereka ingin menghentikan Unuk, tetapi yang mereka lihat adalah makhluk itu berbaring tenang, dikelilingi cahaya yang tidak membakar, dan bayangan yang tidak melukai. Seorang tetua melangkah maju. Apa yang terjadi padanya? Tidak ada yang langsung menjawab. Tubuh Unuk perlahan mulai pecah menjadi serpihan kecil. Namun serpihan itu tidak jatuh sebagai tanah. Mereka berubah menjadi dua jejak. Jalur cahaya dan jalur bayangan. Keduanya saling berpelukan, berjalan berdampingan menuju cakrawala. Manusia awal terpaku melihat fenomena itu. Jejak cahaya tidak terasa memerintah, sementara jejak bayangan tidak menakutkan.
Mereka seperti dua bagian yang saling memahami, dua sisi yang selama ini mereka tidak mengerti. Kini tampak jelas. Kebaikan dan keburukan selalu tinggal dalam satu tubuh, dan manusia memiliki pilihan di antara keduanya. Seorang pemimpin suku menunduk. Selama ini kita takut pada kegelapan. Padahal kegelapan tidak selalu ingin menghancurkan. Kadang, ia hanya menunggu diarahkan. Tetua lain berkata, dosa pertama tidak diciptakan untuk mematikan dunia. Itu peringatan agar kita tidak lupa bahwa setiap makhluk memiliki kebebasan memilih. Angin bertiup pelan, membawa sisa cahaya yang tercipta dari tubuh Unuk. Tidak ada lagi makhluk dua wajah yang menebarkan ketakutan. Yang tertinggal hanyalah kisah dan pelajaran yang membuat manusia awal menatap dunia dengan cara berbeda. Hari itu, mereka membawa pulang kisah Unuk dan menjadikannya pesan bagi generasi berikutnya. Cerita tentang perjalanan jiwa yang tersesat, pertarungan batin yang tak bisa dihindari, dan pilihan terakhir yang menentukan arah sebuah kehidupan. Legenda itu kemudian menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Orang-orang belajar bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Semua menyimpan cahaya dan bayangan. Yang membedakan hanyalah keputusan yang mereka ambil. Dan Unuk, makhluk dua wajah yang pernah menjadi ancaman, berubah menjadi simbol penebusan. Sebuah pengingat bahwa cahaya selalu bisa kembali jika seseorang berani memilihnya.